Maaf Pak, saya terlambat. Saya bangun kesiangan. Oke, silakan duduk, Pais. Pais sehat? Sehat. Oke. Pais tahu tidak kenapa Bapak panggil? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Bapak lihat kamu akhir-akhir ini selalu datang terlambat. Betul tidak? Iya Pak. Tadi kamu datang jam berapa? Jam 7.45 Pak. 7.45. Harusnya kita masuk jam 7.30. berarti itu hitungannya sudah terlambat, ya kan? Nah, Bapak tidak marah, ya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak pun pernah terlambat karena ada hal-hal tertentu yang membuat Bapak datang terlambat. Kalau sekali boleh atau dimaklumi karena alasan tertentu, tapi kalau berulang-ulang pasti ada dampak negatifnya. Betul tidak? Betul Pak. Oke. Nah, sekarang kita cari solusinya bagaimana agar Pais tidak datang terlambat lagi. Baik Pak. Oke, sekarang Bapak tanya, kenapa kamu bisa datang terlambat? Nonton TV dan main handphone Pak. Nonton TV dan main handphone ketika malam hari. Akhirnya kamu tidur malam-malam, bangun kesiangan. Betul tidak? Ya. Jadi karena terlalu larut malam tidurnya, bangun kesiangan, terlambatlah datang ke sekolah. Itu ya? Iya Pak. Ya. Sekarang selain datang terlambat, apa yang kamu rasakan kalau kamu tidur malam-malam? Mengantuk dan lemas Pak. Oke, mengantuk, lemas, tidak konsentrasi ketika belajar. Betul tidak? Betul Pak. Bagus nggak itu? Nggak bagus Pak. Nggak bagus. Oke, sekarang Bapak tanya, masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat? Disiplin dan tepat waktu Pak. Oke, salah satunya adalah disiplin dan tepat waktu. Yakin tidak Pais itu berguna disiplin dan tepat waktu? Yakin Pak. Berguna kan? Nah, kira-kira ke depan apa yang harus Pais lakukan biar Pais tidak terlambat lagi? Bangun lebih awal Pak dan kurangi nonton TV dan handphone dan memasang alarm. Oke, jadi kamu tidurnya lebih awal, nonton TV-nya dikurangi, main handphonenya dikurangi, kemudian memasang alarm. Kalau bisa alarmnya ini sebelum subuh, ya. Jadi sekalian kamu bisa sholat subuh. Baik Pak. Kalau sudah sholat subuh, mudah-mudahan tidak terlambat lagi. Ya Pak. Tapi jangan tidur lagi setelah sholat, ya. Oke. Kira-kira kapan itu bisa kamu lakukan? Mulai hari ini Pak. Mulai hari ini. Baik, jadi mulai hari ini Pais lakukan itu. Bapak berharap kamu tidak datang terlambat lagi. Baik. Bapak mengucapkan terima kasih karena kamu sudah berniat untuk berubah untuk menjadi lebih baik, terutama kebiasaan kamu terlambat. Bapak berharap mulai besok kamu tidak terlambat lagi. Ya, bisa? Bisa Pak. Oke, sekarang kamu boleh balik ke kelas, belajar seperti biasa. Besok Bapak lihat kamu datang lebih awal. Bisa? Bisa Pak. Oke, tos dulu. Taruh. Oke, balik ke kelas ya. Selamat siang Fahri. Siang Pak. Oke, Fahri tahu tidak kenapa Bapak panggil? Tidak tahu Pak. Oke, jadi tadi ketika kita ulangan harian, Bapak lihat kamu melihat jawaban teman atau mencontek. Betul apa tidak? Betul Pak. Oke, kira-kira mencontek itu perbuatan baik apa tidak baik? Tidak baik. Oke, tidak baik. Jadi mencontek itu adalah perbuatan tidak baik. Ya, jadi Bapak tidak menyalahkan Fahri. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak.
kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Sekarang Bapak tanya, kira-kira apa yang menyebabkan kamu mencontek? Tadi malam tidak belajar. Tidak belajar. Jadi kamu tidak belajar, kemudian tidak bisa mengerjakan soal, akhirnya mencontek. Benar begitu? Benar. Oke. Sekarang Pak masih ingat nggak keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Ingat Pak. Apa coba? Jujur dalam bertindak. Oke, salah satunya adalah jujur dalam bertindak. Pari yakin tidak kalau jujur itu penting dalam kehidupan kita? Yakin Pak. Oke. Nah, sekarang kira-kira ke depan apa yang harus Pari lakukan biar tidak mencontek lagi? Karena mencontek ini berarti termasuk tidak jujur. Belajar dengan sungguh-sungguh, menjawab dengan seadanya, yakin dengan jawaban sendiri. Oke, jadi belajar sungguh-sungguh, menjawab semampunya, kemudian percaya dengan jawaban sendiri. Nah, kira-kira kapan itu mulai bisa dilaksanakan? Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang, oke. Jadi mulai dari sekarang, Fahri harus pertama tidak mengulangi perbuatan yang sudah terjadi, yaitu mencontek. Biar Fahri tidak mencontek, Fahri harus belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian yakin dengan kemampuan diri sendiri. Dengan begitu, mudah-mudahan Fahri ke depan lebih baik lagi. Bisa dilaksanakan? Bisa Pak. Oke, baik itu saja ya Fahri. Bapak ucapkan terima kasih. Fahri sudah berniat untuk berubah karena baru niat itu sudah dijadikan pahala, sudah mendapat pahala. Apalagi kalau Fahri laksanakan. Nah, semoga ke depan Fahri lebih baik lagi dan bisa menjadi kebanggaan orang tua, menjadi orang yang jujur dimanapun berada. Bisa? Bisa Pak. Oke, sekarang boleh kembali ke kelas belajar seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz. Saya senang diajak oleh Pak Eko untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Saya diajak untuk mencari solusi terhadap masalah saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri. Saya senang sekali ketika saya berbuat kesalahan, Pak Eko tidak memarahi saya, tapi malah menasihati saya supaya tidak mengulangi lagi perbuatan saya.